Ini informasi lagi terkait dengan Pertamina. Pertamina larang Pertamina larang penunggak pajak kendaraan isi BBM. Kalau ini saya terima langsung. Dari grup di WA bahwa mereka yang nunggak pajak dilarang isi BBM di Pertamina. Ini sempat ramai nih, Bang. Sampai sekarang masih ramai, Bang. Iya, karena memang pembuat informasi palsu itu sangat memanfaatkan cantelan berita ya. Yes. Begitu ada informasi rame tentang SPBU swasta atau ada hal-hal lain terkait dengan Pertamina, langsung mereka bikin informasi palsunya. Ya, sama seperti tadi, informasi apapun terkait Pertamina atau Shell sekarang ini itu akan banyak mendulang klik dan viewer gitu. Ya. Dan ini ada video yang banyak beredar ya, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di X. Ini di mana-mana kalau ini di multi platform ini. Nah, dengar baik-baik ya. Untuk kendaraan roda 2 motor bebek dibatasi 1 kali antri untuk 4 hari. Kemudian untuk motor besar seperti Vixon dan jadi ini di audionya sebenarnya ada pembatasan pembelian. Mungkin karena antrian yang banyak ya. Untuk menjaga biasanya Pertalite tuh. Itu dibatasi terutama di daerah. Nah, video ini ada, cuman ada narasi tambahan dari video ini, kendaraan mati pajak tidak boleh isi BBM. Inilah yang bikin rame, seolah-olah kita telat bayar pajak dan mati pajak dilarang isi BBM. Dan itu pengumumannya seolah-olah ada di SPBU ya. SPBU. Tapi itu bener nggak ada suara itu, Nil? Suaranya ada, tapi suara itu pembatasan, Bang. Misalkan ada video mereka membatasi pembelian karena misalkan di beberapa daerah, terutama di luar Jawa, itu kadang-kadang ada lag kapal nggak bisa menepi karena cuaca. Itu pengisian BBM terkendala. Atau telat datang karena cuaca. Kan dia bawa pakai kapal kan. Yeah. Itu memang saya alami ketika berada di wilayah timur ya. Kok SPBU antrian seperti ini? Biasa, Bang. Kapal telat datang karena cuaca gitu ya. Nah, karena antriannya panjang, mereka pengelola SPBU ini supaya mengantisipasi warga tidak ngamuk gitu ataupun marah-marah. Udah antri kosong lagi kan, bisa ngamuk tuh. Nah, akhirnya dibatasi dan mengundang pihak kepolisian. Biasanya seperti itu video yang ada di daerah. Termasuk di daerah saya juga begitu. Dibatasi misalkan hanya boleh beli 2 liter gitu kan. Ya, dibatasi karena antrian begitu panjang. Takut nggak terbagi rata. Nah, video ini kemudian ada tambahan tuh, kendaraan mati pajak tidak boleh isi BBM. Nah, inilah yang bikin rame gitu ya. Padahal tuh videonya kapan itu kejadiannya ya? Ya, inilah yang bikin rame dan membuat heboh gitu ya. Sampai kemudian PJ Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun membantah informasi tersebut. Itu dia bilang ini adalah hoax. Kalau gambar ini di mana nih kejadiannya nih yang antri seperti ini? Gambarnya ini kayak di daerah sih ya. Di daerah nih, Bang. Aku belum sampai membedah dari mana ini gitu ya. Baru sebatas mencari informasi ini sahih nggak informasinya. Akunnya gitu. Apa nih yang nyebarin? Udah banyak sih yang forward banyak banget. Yang ada di Facebook, ada di IG, ada di X. Karena ini kan informasi yang dekat banget sama kita. Karena kita dalam seminggu itu pasti ada datang ke SPBU kecuali kita pakai kendaraan listrik. Iya. Kalau di daerah tuh memang ya itu tantangannya luar biasa nih. Saya pernah ke satu daerah namanya Luwuk Banggai. Ini saya sebutnya namanya nih ya. Itu BBM-nya antri. Benar. Kenapa antri? Karena dari subuh mereka antri. Dan yang lebih mengerikan lagi ya, itu mereka kendaraannya itu mobil box atau motor, tapi tangkinya gede banget. Saya bilang, ini isi BBM apa mau jual BBM ini gitu. Cuman kan
Pertamina nggak punya kuasa juga, orang memang dia kendaraan roda 2 gitu kan. Dan ternyata saya 3 hari di sana, saya baru tahu itu dipakai untuk jualan BBM lagi. Iya. Dan dijual dengan harga yang Lebih mahal. Kemudian saya beritain dong. Saya beritain, saya langsung disuruh pulang. Mas, mendingan pulang aja segera. Karena masuk di OK Zone waktu itu beritanya. Ya karena memang apa ya, ada keuntungan juga bagi warga setempat kan, karena mereka itu menjadi mata pencarian juga jadi gitu ya. Daripada ngantri di BBM Pertamina, mendingan beli sama kita nih. Iya. Jadi melegalkan sesuatu yang ilegal gitu pada saat itu. Jadi tapi kayaknya Pertamina udah mulai tegas sekarang. Jadi mereka yang motor tangkinya gede itu udah dilarang. Ya. Dan informasi terkait dengan ini memang ramai karena setiap orang butuh BBM sekarang. Pasti. Kalau nggak pakai BBM, wah. Apalagi di daerah kan. Di daerah. Kendaraan listrik nggak seperti di Jakarta gitu ya. Dan keberadaan polisi ini seolah-olah jadi merestui bahwa memang mereka lihat pajak mati nggak boleh isi. Boleh isi. Padahal ini dalam rangka pembatasan itu. Mengatur sebenarnya, mengatur supaya nggak crash ya. Nggak ribut antar warga itu. Bayangin orang udah ngantri berjam-jam, begitu nyampe itu di depan, tuh kan. Begitu nyampe di depan habis bensinnya, dibakar itu. Nah, jadi dibatasi untuk belinya nggak boleh, kalau motor nggak boleh lebih dari 2 liter, kalau mobil nggak boleh lebih dari 5 liter, misalkan begitu. Begitu. Untuk menjaga itu kan masih antri di luar tuh. Iya. Nah, pas masuk tuh, saya pernah ngalamin karena waktu sering melakukan perjalanan lintas Sumatera ya, Bang ya. Ketika masuk itu udah antri, ini panjang banget antrinya gitu. Ya sama tadi itu, daripada antri ya udah melipir beberapa meter gitu kan. Ada yang jual dirigen gitu ya. Ya udahlah, dirigenin dulu aja sampai yang penting nyampe gitu ya. Nyampe ketemu SPBU selanjutnya gitu. Itulah tantangan. Ya, jadi kendaraan mati pajak tidak boleh isi BBM itu hoax. Tapi Shell dan BP yang banyak nggak ada bensinnya itu baru fakta gitu. Oke. Pertamina larang menunggak pajak. Pertamina larang penunggak pajak kendaraan untuk isi BBM. Kita nyatakan hoax ya. Sampai saat ini Pertamina tidak melarang siapapun untuk mengisi BBM. Yang nggak boleh adalah kalau mobil Anda diesel isinya Pertalite. Karena kalau Anda diesel isinya solar. Itu yang nggak boleh ya. Jadi siapapun boleh. Dan jangan pernah mengisi BBM dengan tangki besar yang tujuannya untuk menjual lagi, karena itu ilegal. Ya. Dan itu banyak terjadi di daerah-daerah. Semoga semuanya menyadari bahwa menjual bensin di luar yang dijual oleh Pertamina, apalagi jualnya di rumah, di eceran, di pinggir-pinggir rumah, itu sangat berbahaya dan tidak dibenarkan. Karena bensin itu gampang kebakar nih. Kalau dikelola nggak benar, tiba-tiba anak Anda main api, main korek, itu bisa membakar semuanya. Oke Bang, terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat terus. Amin. Minggu depan masih banyak yang mesti kita bedah. Ya. Karena informasi palsu, hoax, berita bohong itu ada di mana-mana, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, di mana masyarakat, bahkan kita dari media itu kadang suka bingung mana yang fakta, mana yang hoax, mana yang berkelindan dengan fakta, mana yang palsu. Semuanya udah menyatu gitu. Jadi kita mesti berhati-hati. Kita aja kadang tertipu, apalagi masyarakat yang hanya menerima informasi ini, terutama orang-orang tua kita yang setiap lihat video share, lihat video share, padahal video itu belum tentu benar. Jadi terus dukung kami untuk memberikan informasi terbaik dan meluruskan sebuah informasi yang salah dan menjadikannya itu menjadi lebih baik. Saya Gai Pertusigit dan Bang Asnil menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa di Viral Tapi Hoax minggu depan.